Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Hajah Neni Nurlaini, kemudian juga Ketua Kemuslimahan ya namanya ya? Kemuslimahan Tokyo apa? Kemuslimahan Indonesia Jepang, dan semua anak-anak muda yang sedang merantau di Jepang, baik yang lagi kuliah atau belajar maupun yang lagi kerja, dan yang kayaknya bakal stay di Jepang kali ya. Tapi ini nggak kebawa hashtag kabur aja dulu kan? Alhamdulillah ini udah yang kesekian kalinya saya ke Jepang, dan rasanya selalu pengen balik ke sini untuk belajar sih, belajar budayanya, belajar habitnya, dan belajar banyak hal. Tapi by the way, Jepang adalah salah satu motivasi dan inspirasi saya yang akhirnya setelah sekian kali saya dibawa jalan-jalan sama Kang Yusuf ke Jepang, saya memberanikan diri untuk membuat sekolah di Indonesia SD gratis yang terinspirasi dari beberapa materi pelajaran yang ada di Jepang. Semoga inspirasi-inspirasi yang kita dapat di seluruh dunia itu kita bawa pulang ke Indonesia sebagai sebuah amal solih, sebagai sebuah kontribusi kebangsaan dan kontribusi dakwah kita. Hari ini saya baru dapat judul nih, Allah aku kembali, taubatku belum terlambat kan? Bener kan judulnya? Iya. Kirain judulnya ubur-ubur ikan lele. Belum terlambat leh gitu ya. Jadi kita pengen bahas tentang kembali kepada Allah ataupun tentang taubat. Kembali kepada Allah itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-inabah. Jadi kalau misalnya orang yang pengen kembali kepada Allah itu atau diperintahkan untuk kembali kepada Allah itu ayatnya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi secara bentuk kata sifatnya disebut dengan al-inabah, kembalinya seseorang kepada Allah. Sedangkan penyesalan yang menjadi motivasi seseorang untuk kembali dalam bahasa Arab disebut dengan taubah. Jadi taubah itu secara definitif, bukan secara bahasa, kata para ulama artinya an-nadam. At-taubah hiyan nadam, wan nadam huwat taubah. Taubat itu adalah penyesalan, dan penyesalan itu adalah taubat, kata para ulama. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang dua kata, dua diksi, maka kita akan lebih banyak membedah motivasi-motivasi bagaimana caranya kita semangat bertaubat dan semangat berinabah, semangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman anak-anak muda Tokyo dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang saya pengen share sama kalian tentang sebuah kenyataan fitrah manusia, bahwa berbuat salah itu adalah fitrah. Tapi ini bukan sebuah validasi ya, atau sebuah legitimasi.
terlepas dari itu semuanya, berbuat salah itu adalah sebuah fitrah. Artinya nggak mungkin kita nggak berbuat salah, itu nggak mungkin. Jadi kita menghindar apapun tetap salah. Kita, orang lain, semua orang dalam kehidupan ini yang namanya berbuat salah itu fitrah. Sehingga poin dari kata-kata bahwa berbuat salah itu adalah fitrah, poin pentingnya adalah ya udah biasakanlah diri kita dengan orang-orang yang kadang bersalah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena nggak mungkin kita bergaul dengan manusia lalu tidak menemukan kesalahan pada diri mereka, itu nggak mungkin. Sebagaimana kita juga sesoleh apapun, sehijrah apapun, sebolak-balik apapun kita ke Mekah, bahkan tinggal di Mekah, di Madinah, tapi kita nggak akan pernah terhindar dari yang namanya kesalahan ataupun dosa. Itulah kenapa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kakek kita Adam alaihissalam ke bumi, padahal kan Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di bumi kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah sebelum menciptakan Adam. Artinya Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di muka bumi, sebetulnya bukan tinggal di surga. Kalau melihat dari ayat, kenapa Allah menciptakan Adam? Adam itu memang diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang akan mengurus bumi. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Adam dari surga ke bumi? Kenapa nggak Allah putuskan aja Adam secara baik-baik, misalnya, wahai Adam turunlah kamu ke bumi, sesungguhnya bumi itu pernah dirusak oleh jin, sekarang tugas kamu adalah memperbaikinya, merawatnya, menjaganya, kan bisa gitu ya. Sebagaimana Allah mengutus para malaikat. Gampang Allah mengutus Adam atau para malaikat ke bumi tanpa harus ada adegan drama salah. Kalau kita pakai logika kita dalam membaca sejarah kehidupan Nabi Adam, kenapa Adam diturunkan ke bumi itu dengan sebuah drama pernah melakukan satu kesalahan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ingin menyampaikan kepada anak cucunya Adam, kita itu memang kayak gitu, memang bersalah, kita itu memang pendosa, kita itu memang gak akan terlepas dari yang namanya kesalahan. Makanya kalau misalnya teman-teman baca tafsir ya, ini saya coba buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat taubatnya Adam di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka kemudian Adam pun menyampaikan kepada Tuhannya, dari Tuhannya kalimat-kalimat, lalu Tuhannya mengampuni dosanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Di sini ada istilah kalimat. Kalimat ini artinya ucapan. Ternyata sebelum Adam bertaubat, Adam itu ngobrol sama Allah. Ada kalimat yang dia bicarakan dengan Allah. Ada apa ya? Ada pembicaraan lah. Kalimat itu pembicaraan antara Adam dengan Allah. Salah satu pembicaraan Adam dengan Allah kalau kita baca di dalam tafsir, Adam itu bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, khati'ati allati akhta'tu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani aw syai'un ibtada'tuhu min qibali nafsi. Ya Allah, kesalahan yang aku lakukan itu apakah ketetapan yang Engkau telah tetapkan kepadaku sebelum Engkau menciptakan aku, atau sesuatu yang aku mengada-ngada dari sisi diriku sendiri? Jadi sebetulnya kesalahan yang aku buat itu memang dari aku pribadi, atau memang Engkau tetapkan aku berbuat salah kayak gitu bahkan sebelum Engkau menciptakan aku, kata Adam. Apa jawaban Allah? Qala bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka.
Itulah ketetapan yang telah aku tetapkan atasmu bahkan sebelum aku menciptakan engkau, wahai Adam. Qala, kemudian Adam mengatakan, fakama katabtamu alayya faghfirli, maka sebagaimana engkau telah menetapkan aku berbuat salah ya Allah, maka ampunilah aku. Ini kalimat dialog antara Adam dengan Allah. Sehingga ketika Nabi Adam mengatakan sebagaimana engkau telah menetapkan aku bersalah, maka ampunilah aku, kemudian Allah menerima taubat Adam dan mengampuni dosa Adam. Apa maksud dari kalimat ini? Kalau kita kan kalau ngobrol kayak gini, kira-kira respon kita apa? Misalnya kita nanya ke Allah nih, kalau seandainya bisa, ya Allah, aku berbuat salah itu karena memang takdir atau karena memang inisiatif aku sendiri? Kata Allah, bukan inisiatif kamu, kesalahan kamu itu takdir aku. Kira-kira respon kita gimana? Rata-rata orang kayak kita nih responnya, ya udah kalau gitu bukan salah aku dong, gitu kan? Itu respon kita. Karena kita cenderung mencari pembenaran dan mencari kambing hitam. Itulah bedanya kita dengan Adam. Mencari pembenarannya apa? Oh, berarti aku benar dong, bukan aku yang salah, emang takdirnya yang salah. Akhirnya kambing hitamnya siapa? Takdir. Tapi ternyata Adam luar biasa nih responnya. Ini pelajaran buat kita yang jarang dibahas dalam kisah Adam. Sebagaimana engkau telah mentakdirkan atau menetapkan aku berbuat salah, maka ampunkanlah aku. Artinya apa? Bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita, karena dosa kita itu adalah ketetapan Allah. Ngerti gak? Karena Allah yang menetapkan kita berbuat dosa, gak mungkin Allah gak mengampuni kita. Gak mungkin Allah gak mengampuni kita. Tugas kita cuma satu, minta ampun doang. Dan minta ampun pada Allah itu gak ribet. Gak kayak kita minta maaf sama seseorang yang dianggurin chat kita berhari-hari, berbulan-bulan, tetap contreng abu. Padahal dia online lasin, tapi gak di-retweet sama dia. Sekalinya dia read jadi biru, itu pun gak sengaja kepencet. Langsung dia panik gara-gara kepencet. Tapi statusnya di kita notifikasinya typing. Wah, kita udah kegeeran, kayaknya dia udah maafin nih. Akhirnya nggak jadi nge-stand. Itu kalau dengan manusia susah minta maaf. Kalau sama Allah sekedar mengatakan astaghfirullahaladzim, satu kata doang, astaghfirullah, atau mau ditambah astaghfirullahaladzim, segitu aja, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu pasti janji Allah, karena dia Tawwabun Ghaffarun Ghafurun Rahim. Kenapa kok pasti? Karena kita berdosa adalah ketetapan Allah, maka diampuni adalah sebuah janji Allah. Ini jangan dibawa ke sebuah validasi berbuat dosa ya. Kenapa berbuat dosa? Ketetapan Allah. Kok kamu jahat banget sama aku? Itu ketetapan Allah loh, bukan ketetapan aku. Bukan kesana arahnya. Ini kita lagi bicara hakikat ya. Karena dalam agama itu ada dua dimensi untuk bicara agama. Ada dimensi hakikat, ada dimensi syariat. Kalau ngomongin syariat itu ngomongin sebab akibat. Kalau kita berbuat salah, maka ada konsekuensinya. Kalau kita menyakiti orang lain, maka ada hukumnya. Tapi kalau bicara hakikat, itu bicara tentang penerimaan, bicara tentang lapang dada, bicara tentang belief, bicara tentang faith, bicara tentang hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Kalau syariat jasadiyah, kalau hakikat ruhaniyah tentang mental. Jadi kalau kita bicara mental health dalam konteks Islam, itu bicaranya ilmu hakikat. Kalau kalian pengen dapat mental health, kesehatan mental, atau mengobati mental problem kalian, mental illness kalian, atau segala hal yang bersifat mental issue, maka kita bicaranya ilmu hakikat tentang ruhaniyah. Tapi kalau bicara tentang urusan kita dengan manusia dalam hablum minan nas, itu bicaranya syariat atau jasadiyah, sebab akibat. Jadi nggak karena hakikat maka hukum itu diabaikan, nggak juga. Hukum tetap berjalan. Makanya Nabi Adam diturunkan ke bumi.
Walaupun sebetulnya secara hakikat kesalahan Nabi Adam itu adalah ketetapan Allah. Kenapa kita bicara tentang hakikat? Bukan untuk mengotak-atik atau untuk mengintervensi syariat, bukan. Ngerti nggak bicara hakikat yang mengintervensi syariat? Kan kalau kita, maaf ya, ada koruptor, harus dihukum kan? Lalu nanti dia pakai bahasa hakikat untuk memvalidasi dan melegitimasi kesalahannya. Saya kan korupsi karena ketetapan Allah. Nah, ini berarti mengintervensi syariat dengan hakikat, nggak nyambung. Urusan syariat sebab hakikat harus dijalankan, tapi urusan hakikat itu urusan kita belajar menerima, belajar nggak larut dalam rasa bersalah, belajar untuk meminta ampun kepada Allah, belajar memperbaiki diri, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho. Itu namanya hakikat. Ya, bahasanya bahasa batin. Dan belajar ilmu hakikat ini salah satu ilmu pokok dalam Islam yang biasanya dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Walaupun bagi anak-anak urban istilah tasawuf itu nggak terlalu populer, bahkan cenderung dibawanya ke arah tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, pemikiran, bukan tasawuf riyadhi, tasawuf amalan. Jadi kalau kita bahas tentang ilmu hakikat, ruhaniyah, itu sama pentingnya dengan bahas ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Halal, haram, ini boleh, ini nggak boleh. Itu ilmu syariat. Biasanya ustadz-ustadz fikih yang bahas ilmu syariat. Tapi kalau ilmu hakikat biasanya ustadz-ustadz yang tasawuf yang bahas ilmu hakikat. Dan sejak dulu, sejak saya pulang dari Mesir, pembahasan saya itu ada di ruang hakikat. Saya jarang berfatwa. Kalau ada yang nanya ke saya tentang fatwa sesuatu, saya bilang tanya aja kepada yang ahli, karena saya bukan expert di bidang fatwa, tapi saya concern di bidang hakikat atau ilmu ruhaniyah. Makanya ketika anak muda lagi rame-ramenya isu mental, itu nyambung banget dengan materi-materi saya, sehingga saya dengan mudah untuk bisa menotis hal-hal yang berkaitan dengan mental issue yang ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam Islam. Gampang di highlight karena memang pembahasan hakikat. Jadi poin pertama yang saya pengen share ke kalian teman-teman, bahwa berbuat salah itu adalah fitrah. Nabi Adam ketika beliau berbuat salah, sebelum beliau bertaubat, beliau sempat nanya kepada Allah, ya Allah, apakah kesalahan saya ini adalah ketetapanmu atas saya, atau kesalahan saya ini adalah sebuah inisiatif saya? Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya kesalahan kamu itu adalah ketetapanku atasmu. Lalu Adam menjawab lagi dengan kalimat, ya Allah, sebagaimana engkau menetapkan aku berbuat salah, maka ampunkanlah aku. Ini bukan nyalahin Allah, tapi meminta meminta kebaikan Allah dengan menerima ketetapannya. Jadi bukan nyalahin Allah, lebih tepatnya meminta kebaikan Allah dengan menerima ketetapannya. Karena nggak bisa kita meminta sesuatu kepada Allah tapi menolak ketetapannya. Jadi kayak kita misalnya mau meminta sesuatu itu kita harus menerima dulu apa yang menjadi harapan dia atau keinginan dia atau perintah dia. Kalau dia atasan kita, dia suruh kita sesuatu, kemudian kita, oh ya boleh nggak saya gini. Jadi ada kayak semacam tawar menawar ya. Ketika kita menerima sebuah perintah atau kita menerima sebuah job desk, SOP, sebuah keputusan, kita juga berharap ada kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itu adalah sebuah tawar menawar yang walaupun dengan Allah bahasanya bukan tawar menawar, tapi lebih kayak harapan seorang hamba dalam penerimaannya terhadap ketetapan Allah. Jadi jangan sampai kita ke Allah itu nolak segala ketetapannya, protes, mempertanyakan, tapi pengennya banyak, doanya itu macam-macam. Berarti dia seorang hamba yang tidak berserah kepada Allah. Makanya Adam mengatakan, sebagaimana engkau menetapkan aku bersalah, artinya aku terima ditetapkan sebagai seorang pendosa, sebagai seorang yang bersalah. Aku terima kalau engkau menjadikan aku seorang yang melakukan kesalahan. Aku terima ya Allah,
maka ampunilah aku. Ini ada hal yang luar biasa di sini, yang kata para ulama disebut dengan istilah iktiraf. Iktiraf itu sebuah pengakuan dosa atau sebuah kondisi di mana kita berdamai dengan kesalahan. Karena hari ini salah satu di antara mental problem itu adalah ketika kita tidak bisa berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu. Akhirnya kita terjebak di dalam marah, terjebak di dalam trauma, terjebak di dalam angan-angan. Lau anni fa'altu kada wa kada, coba kalau waktu itu aku begini, coba kalau waktu itu aku begitu. Kita terjebak di dalam rasa bersalah di masa lalu berangan-angan untuk merubahnya. Berarti kita tidak iktiraf, tidak berdamai dengan kesalahan itu. Sedangkan kalau kita nggak bisa berdamai dengan kesalahan kita dan tidak bisa berdamai dengan kesalahan orang lain, hidup kita tuh susah. Kenapa susah? Karena kita akan terlalu perfeksionis, kita akan terlalu idealis, kita akan terlalu di awam-awam, bahkan kita terjebak tadi di dalam andai-andai dan angan-angan. Makanya penting belajar iktiraf, belajar mengakui kesalahan, belajar menerima kesalahan, belajar memaafkan, belajar berdamai. Itu tuh penting untuk mental health, untuk kesehatan mental. Dan itu dibahas dalam literasi Islam tentang taubat dalam perspektif hakikat. Kalau literasi Islam tentang kesalahan dalam perspektif syariat, berarti tentang hukum-hukum. Kalau salahnya begini, nanti kifarat dosanya begini. Kalau salahnya begini, berarti nanti qadanya begini. Kan itu hukum-hukum ya. Salah dalam misalnya puasa, yang sengaja naon air pas lagi wudhu di bulan puasa misalnya, benar apa salah? Salah. Konsekuensi hukumnya apa? Berarti dia harus mengqadha puasanya. Yang terlanjur gibah di bulan puasa, salah apa benar? Salah. Apa hukum puasanya? Kan ada konsekuensi kan? Apalagi yang punya gibah klub, SOP-nya apa? Semakin pelan suaranya, semakin penting infonya ya. Semakin manyun mulutnya, itu semakin akurat tuh beritanya. Itu gibah-gibah. Udah gitu sambil istighfar, sambil zikir. Masa sih nggak nyangka, subhanallah. Sambil zikir, sambil gibah. Apa konsekuensi hukumnya? Itu bicara syariat. Kalau kita menggibahnya di siang hari, secara konsekuensi hukum, puasa kita sah, tapi udah nggak ada pahala. Kalau dibatalin karena terlanjur nggak ada pahala, makin dosa. Ini ruginya menggibah di bulan puasa. Puasanya sah secara fikih, tapi nggak ada pahala. Kenapa nggak ada pahala? Karena pahalanya ditransfer ke orang yang lagi digibahin. Walaupun kita nggak boleh mancing orang menggibahi kita. Tolong gibahin gua dong, udah lama nih nggak digibahin. Kayak kurangin amal gitu, butuh transfer dari kalian gitu ya. Jangan mancing-mancing orang nggak gibahin kita. Tapi ketika orang nggak gibahin kita, hakikatnya, nah balik lagi ke hakikat, dia lagi mentransfer pahala ke kita. Kenapa kita kok ngerasa ngerasa sedih banget gitu? Sedih wajar, oke, tapi sedih banget enggak. Kenapa? Karena hakikatnya kita untung, dia yang rugi, walaupun nggak nyaman keuntungan itu. Tapi secara syariat, bahwa dia puasanya tetap sah, hanya tidak lagi berpahala. Ini bedanya bicara hakikat sama syariat. Begitu juga bicara tentang taubat dosa dalam konteks hakikat dan syariat. Jadi secara hakikat, sebetulnya nggak ada satupun dari kita yang nggak berbuat salah sama sekali, enggak. Sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian
kalau Allah akan menggantikan kalian dengan generasi yang lain, umat yang lain yang akan berbuat dosa dan kemudian mereka bertaubat sehingga Allah menerima taubat mereka dan mengampuni dosa mereka. Coba, seolah-olah kan hadis ini tuh menyuruh kita harus berbuat dosa ya. Karena kalau kita tidak berbuat dosa kita dibinasakan ya. Bukan, ini bukan hadis menyuruh kita berbuat dosa. Ini hadis menyampaikan fitrah kita itu memang berbuat dosa. Nggak mungkin kita nggak berbuat dosa. Kalau seandainya kita nggak berbuat dosa sama sekali, tapi itu nggak akan terjadi, maka kita akan dibinasakan. Kenapa? Karena Allah akan menciptakan satu makhluk untuk berbuat dosa, lalu mereka bertaubat dan Allah mengampuni dosa mereka. Itulah salah satu fun fact-nya kita sebagai manusia. Dalam bahasa lainnya, fitrah. Maka kalau nanti kalian menikah, siap-siaplah mentalnya kalian menikahi seorang pendosa. Dan kalian pun pendosa, kan gitu kan? Kalian tidak menikah dengan malaikat, sehingga ketika dia berbuat kesalahan kalian kaget. Kok gini ya? Kayaknya aku salah jodoh deh. Kalian tidak menikah dengan malaikat, kalian menikah dengan seorang pendosa. Kalian cari kemanapun di muka bumi, selama kalian menikah dengan sesama manusia, maka kalian adalah menikah dengan pendosa. Walaupun gak harus separah Walid sih ya. Ada yang namanya Dewi di sini? Ya ada kan? Jangan sampai nanti pakai narasi Walid tak Dewi boleh tak? Tapi bahwa suami adalah pendosa, istri adalah pendosa. Makanya di dalam ayat tentang menikah itu ada 3 kata yang sangat populer ya, yang kita sering ucapkan dalam pernikahan teman kita. Semoga samara, bukan samawa. Karena kalau samawa, sakinah, mawaddah, wa. Kan wa itu satu kata sendiri kan? Dan ya, seharusnya samara, sakinah, mawaddah, rahmah dong. Udah populer. Oke, samawa ya. Yang ketiganya apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu toleran. Kita sering bilang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita kayaknya nggak terlalu ngeh nih. Apa maksud dari setiap kata ini? Sakinah, feeling safe. Kalau kalian setelah menikah takut sama pasangan, merasa terancam oleh pasangan, berarti enggak sakinah. Mawaddah, merasa dicintai, diprioritaskan, disayang, diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan, hak-haknya, itu namanya mawaddah. Dan yang ketiga, rahmah. Rahmah itu dimaafkan kalau dia salah, ditolerir kalau dia melakukan sebuah kekeliruan. Misalnya pasangan kalian salah ngomong, ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan gitu lagi ya, aku sedih loh. Ya selama dia juga iktiraf, mengakui kesalahannya. Sebagaimana Adam nggak mendebat Allah, cuma nanya apakah ini ketetapan engkau atau kesalahan dari aku. Kata Allah, ketetapan aku. Ya Allah, sebagaimana engkau menetapkan aku bersalah, aku terima, maka ampunilah aku, maafkanlah kesalahan aku. Jadi kan dia mengakui kalau dia bersalah dan dia menerima ketetapan Allah. Sebaik itu Nabi Adam. Jadi jangan sampai kita kayak nuduh Adam, gara-gara Nabi Adam nih kita jadi banyak dosa sampai sekarang. Enggak, memang kita tuh ditetapkan kayak gitu. Selama kita iktiraf, mau menerima, mau mengakui, mau menyadari kesalahan kita. Sedangkan pasangan kita mau rahmah, mau juga menerima dengan cara memberi kesempatan. Enggak sekali salah cerai, 2 hari menikah cerai, salah dikit tinggalin. Enggak gitu. Itu tuh kayaknya gaya-gaya love bombing deh, yang ngasih perhatian segala macam habis-habisan, sampai bintang, planet, galaksi, black hole semuanya masuk dalam kata-katanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, kamu orang terbaik yang pernah aku temui selama ini. Wah bla bla bla, ujung-ujungnya dingin ya, tiba-tiba dingin, tiba-tiba menghilang, meraih di telan bumi. Itu gaya-gaya love bombing sih.
Tapi kalau dalam kehidupan normalnya kita sebagai insan yang punya kelebihan dan kekurangan, harusnya ketika kita menikah, kita tuh punya mindset, punya belief, punya mental, saya menikahi seorang pendosa dan saya pun seorang pendosa. Saya akan belajar untuk berdamai kalau dia melakukan kesalahan, apalagi di awal-awal pernikahan, di mana mereka masih belajar beradaptasi. Itu hal yang wajar. Begitu juga saat kalian bergaul dalam sebuah geng, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah grup WA, dalam sebuah lingkungan, kalian tuh ada di tengah-tengah para pendosa dan kalian pun pendosa sama seperti mereka. Maka belajarlah berdamai kalau ternyata orang-orang yang kita temui itu yang ini ada salah, yang ini ada salah, yang ini semuanya ada salah. Mau cari sempurna nggak ada setelah Rasulullah. Cuma Rasulullah SAW yang nggak pernah berbuat dosa, tapi pernah melakukan kesalahan. Itu pun masih pernah melakukan kesalahan secara nggak sengaja, bukan dosa, tapi kalau dosa dia maksum, terpelihara dari dosa. Tapi kalau keliru, ya bahkan beberapa kali keliru dalam memutuskan kawanan perang di surat Al-Anfal ada, keliru dalam mendamaikan istrinya yang cemburu dengan mengharamkan madu ada di surat At-Tahrim, ya. Keliru dalam menceraikan istrinya ada di dalam surat At-Tolak, terus gak jadi cerai dirujuk lagi ada. Artinya Nabi pernah beberapa kali keliru, walaupun beliau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, beliau maksum dari maksiat, maksum dari dosa. Tapi keliru ya, kenapa? Keliru ketika sholat lupa rakaatnya sehingga akhirnya ditambah. Supaya apa? Supaya kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita punya contoh untuk memperbaikinya. Oh, kalau lupa dalam rakaat berarti tambah 1 rakaat. Ambil rakaat yang paling sedikit, jangan kayak kita ngambil yang paling banyak. Ini rakaat berapa ya? 2 apa 3 ya? Kayaknya 4 deh. Padahal sholat subuh. Saking gak khusyuknya salat kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, poin pertama, ternyata memang kita itu diciptakan itu sebagai pendosa. Itulah fitrah kita. Itulah fitrah kita. Sehingga untuk diri kita sendiri belajar berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu untuk bisa memperbaikinya. Jangan hanya fokus dengan rasa marah, fokus dengan penyesalan, fokus dengan jangan sampai terjebak dengan rasa marah, terjebak dengan penyesalan, terjebak dengan andai-andai, tapi coba fokus untuk memperbaiki dan menebus kesalahan itu. Kata Nabi, semua anak cucu Adam itu khotok, pendosa, dan sebaik-baik pendosa itu tawwab yang memperbaikinya. Jadi semua kita berdosa, gak ada yang gak berbuat dosa. Untuk diri kita sendiri, maka tugas kita ketika terlanjur berbuat kesalahan, iktiraf dan taubat. Akui itu, lalu perbaiki. Kalau untuk orang lain, tugas kita adalah untuk memaafkannya dan mengingatkannya, atau dibalik, mengingatkannya dan memaafkannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal ya'fu wal yasfahu. Kasih dia nasihat mana yang salah, kemudian wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Kenapa? Karena kita dan dia sama-sama manusia dan semua kita fitrahnya sama-sama pendosa. Ini poin pertama. Poin yang kedua, apakah taubat itu ada ada kadaluarsanya, ada expirednya, sehingga kita ngerasa udah terlambat bertaubat. Nanti teman-teman bisa cek ya firman Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la
asrafu ala anfusihim. Katakan, jadi ini Allah lagi menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan berita penting ini kepada kita. Qul, wahai Muhammad, wahai kekasihku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa maksud melampaui batas atas diri mereka sendiri? Maksudnya dosanya itu udah di atas rata-rata. Artinya dosanya itu besar banget atau dosanya banyak banget, sampai nggak ada lagi dosa yang tersisa, semuanya udah dia lakukan. Sampai nggak ada yang percaya kalau dia itu manusia, seolah-olah udah kayak setan gitu, saking banyaknya dosa. Semuanya, ya syirik, ya zina, ya minum, ya membunuh, ya pokoknya semuanya, ya riba, ya durhaka sama orang tua, ya durhaka sama guru, ya durhaka sama anak. Karena yang durhaka bukan cuma anak ke orang tua ya, by the way, orang tua juga bisa durhaka ke anak loh. Kok kita jarang dengar itu, Ustaz? Karena yang ceramahnya orang tua. Coba kalau yang ceramah yang muda-muda, pasti ada ketemu tuh hadisnya, orang tua durhaka sama anak. Kan biasanya kalau yang ceramahnya orang tua berarti request orang tua. Kalau saya lebih senangnya yang adil, perspektifnya harus dua sisi. Orang tua bisa durhaka sama anak, anak apalagi bisa durhaka sama orang tua. Dan itu memang ada hadisnya atau ada ceritanya di zaman kaum muslimin, di zaman sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, wahai hamba-hambaku. Artinya apa? Allah masih memanggil kita dengan panggilan hamba, padahal kita di sini tuh adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kok masih dipanggil hamba, padahal dia pendosa yang sangat banyak dosanya. Saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi panggilan hamba itu dalam bahasa Arab artinya panggilan mulia dari Allah kepada kita. Jadi kalau Allah lagi sayang kepada kita, manggilnya hamba. Kalau biasa aja namanya yang dipanggil. Kalau Allah marah, Allah nggak memanggil namanya, Allah memanggil sifatnya atau keburukannya. Misalnya fajir, asi, wahai pendosa, wahai yang durhaka, wahai ini, wahai itu, gitu ya. Atau dipanggil namanya. Tapi kalau Allah lagi sayang, dipanggilnya hamba. Kayak Allah ketika bicara tentang Nabi Muhammad gak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bukan gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Jadi ketika Allah mengatakan kita hambanya, itu kayak seorang ayah mengatakan anak aku, kayak seorang anak mengatakan itu orang tua aku, kayak pasangan mengatakan itu istri aku, itu suami aku, wahai suamiku, wahai istriku. Daripada ya fulan, ya fulanah, berarti memanggil hamba itu adalah panggilan kasih sayang, kata para ulama tafsir. Di sini apa pelajarannya? Meskipun kita banyak berbuat dosa, Allah masih mau manggil kita hamba. Itu artinya Allah tetap sayang sama kita, teman-teman. Jangan salah paham sama Allah. Kalian seberdosa apapun, Allah sayang sama kalian. Ustaz, saya aja benci sama diri saya sendiri, tapi Allah enggak kok. Saya tuh dibenci sama semua orang dalam kehidupan saya, ya, tapi Allah enggak. Jangan berkecil hati. Kalau kalian bahkan sampai membenci diri kalian sendiri dengan kesalahan-kesalahan kalian, jangan berkecil hati. Kalau orang-orang gak ada yang sayang lagi sama kalian karena sebuah kesalahan kalian yang fatal, karena Allah tetap sayang sama kalian. Segimanapun fatalnya kesalahan kita, segimanapun besarnya dosa kita, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Disinilah ada semacam sebuah harapan, motivasi. Allah nggak pengen kita putus harapan. Kayaknya aku udah nggak pantas lagi deh jadi hamba Allah. Kayaknya aku udah nggak pantas lagi deh jadi manusia. Aku pengen hilang aja. Kan hari ini anak muda pengen hilang itu lebih fatal daripada pengen mati kan. Aku kayaknya pengen hilang aja deh gitu. Atau mungkin yang lainnya, aku pengen mati aja. Kenapa pengen mati? Kenapa pengen hilang? Karena ngerasa udah nggak ada harapan. Karena ngerasa udah nggak bisa memaafkan, karena ngerasa udah nggak ada kesempatan, karena ngerasa nggak ada lagi yang mau peduli sama kita. Allah peduli sama kalian. Hidup ini sebetulnya hakikatnya bukan tentang kita dengan manusia. Itu cuma asbab doang. Hakikatnya antara kita dengan Allah. Kalau Allah masih peduli, nggak penting yang lain. Karena kalau Allah sayang sama kita, Allah akan membolak-balikan hati manusia yang dari benci menjadi sayang. Mudah banget bagi Allah.
Sebagaimana Allah bisa membolak-balikkan hati manusia dari sayang jadi benci juga mudah bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengangkat seseorang dan menjatuhkan yang lainnya. Kita lihat sekarang kan, apalagi di negeri kita di Indonesia, tiba-tiba muncul artis hanya gara-gara dia galau, sedih, diputusin pacarnya, sekarang terkenal jadi pemain film. Fajar, sad boy. Dari sad jadi populer ya. Dulu di Bandung ada Odading Mang Oleh. Walaupun sekarang udah tenggelam lagi kan, yang orang ngantri mau beli odading dia. Padahal sebetulnya odadingnya sama dengan odading yang lain. Tapi Allah pengen ngangkat derajat dia aja. Atau yang lain-lainnya, banyak lah sampai gak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba di Lampung ada waktuku kecil. Oh ya, saya sampai bingung gimana yang melupakan lagu itu ya, susah banget gitu. Selalu muncul di kepala saya. Saya lagi naik mobil, waktuku kecil ya, waktu. Kayak susah banget melupakan kalimat itu, saking nempel banget di pikiran kita. Tiba-tiba ibu itu langsung jarang pulang ke Lampung, di Jakarta konser. Allah gampang menaikkan seseorang dan juga gampang untuk menjatuhkan seseorang. Jadi hidup kita itu antara kita dengan Allah sebetulnya. Makanya ketika Nabi memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya ulam, fadillah, ya faskah. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau seandainya manusia berkumpul ingin menolong kamu, mereka nggak bisa nolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya manusia berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka nggak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Jadi hidup itu tentang kita dengan Allah awalnya, baru kemudian syariatnya Allah datangkan manusia untuk menolong kita. Padahal hakikatnya itu bukan mereka yang menolong kita, Allah yang menolong kita. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah ketika kamu memanah atau melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Hakikatnya gitu kan, kalau di dalam surat Al-Anfal ayat tentang perang. Ketika kaum muslimin menang perang, mereka ngerasa bahwa kami jago dalam melempar tombak, kami jago dalam memanah. Bukan kamu yang melakukan itu, tapi Allah yang melakukan itu. Cuman dengan tangan kamu. Allah yang menetapkan itu sampai ke sasaran. Begitu juga dalam urusan hidup dengan manusia. Allah mendatangkan dan menyuruh mereka pergi, itu tuh suka-suka Allah. Tiba-tiba orang banyak yang follow kita, tiba-tiba orang banyak yang unfollow kita. Banyak terjadi kan? Bisa jadi ada seorang artis yang dulunya dielu-elukan, tiba-tiba dia unfollow berjamaah, isinya hater semua. Bisa, ada yang kayak gitu. Ustadz juga kayak gitu, dan saya juga pernah kayak gitu. Saya hitung-hitung saya viral 6 bulan sekali deh. Kayak siklus gitu viralnya. Terakhir viral itu kan gara-gara cadar kan. Saya sampai dipanggil sama Polda Metro. Tapi pas sampai di sana BAP segala macam, beres BAP malah mereka curhat. Jadi malah saya jadi konsultan gitu. Ustadz kalau gini gimana loh? Saya bukannya mau di BAP ini, saya bilang udah selesai edisi BAP-nya. Kenapa? Ya mungkin memang udah itu ya, ujiannya datang secara siklus gitu. Jadi 6 bulan sekali, viral 6 bulan sekali, ada aja. Dan itu suka-suka Allah. Kadang-kadang kita kayak ngerasa lagi jatuh, padahal Allah ingin mengangkat kita setinggi-tingginya. Ketika kita lagi dihujat, tiba-tiba Allah justru mau mengangkat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Jadi hidup ini antara kita dengan Allah. Sehingga kalau misalnya kita berbuat dosa, kita tanya dulu nih, Allah masih lihat saya enggak? Allah masih nunggu saya enggak? Allah masih membukakan pintu untuk saya enggak? Ketika semua menutup pintunya dari saya, semuanya meninggalkan saya. Ternyata enggak. Allah masih ternyata ya, Allah masih menunggu kita, membuka pintu taubat untuk kita dan memandang kita dengan kasih sayangnya. Masih teman-teman, jangan berkecil hati. Maka kalau kita udah tahu Allah itu nunggu kita, datanglah. Karena kita ngapain mendatangi seseorang yang gak pernah menunggu kita? Mendatangi mantan. Udah tahu mantan gak nunggu kita, tahu dari mana? Kan kita masih suka stalking pakai akun kedua ya. Udah tahu dia gak nungguin kita, ngapain kalian nungguin dia? Kan gitu kan? Allah tuh nungguin kalian. Ketika kita berbuat dosa di siang hari, kata Nabi, Allah menunggu kita di malam hari.
Ketika kita berbuat dosa di malam hari, Allah menunggu kita di siang hari. Terus siang dan malam Allah menunggu kita. Berapa lama? Sampai matahari terbit di barat, sampai roh kita dicabut sampai di tenggorokan. Baru ditutup semua penantian dan kasih sayang itu. Sebelum itu terjadi, Allah masih sayang sama kita, Allah masih nunggu kita, Allah masih menyediakan taubat untuk kita. Jadi kalau manusia nggak bisa memaafkan kita, nggak apa-apa, maka datanglah kepada Allah. Bahkan kalau kita pun nggak bisa memaafkan diri kita sendiri, nggak apa-apa, datanglah kepada Allah. Allah yang akan memaafkan. Baru setelah itu Allah akan ajarkan kita memaafkan diri kita sendiri. Allah akan ajarkan manusia memaafkan kita. Kata Allah, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Arti berputus asa apa? Kayak putus harapan. Asa itu kan bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Apa arti asa? Asa itu artinya harapan. Bahasa Arabnya asa. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu artinya semoga. Cuman karena orang Indonesia nggak bisa bilang ain, jadi asa. Kan susah kalau kita bilang berputus asa. Susah kan? Kamu jangan gampang berputus asa. Susah ya, keselak ya. Jadilah dari asa jadi asa. Asa itu artinya harapan. Artinya orang yang berputus asa itu kayak nggak berharap lagi diampuni, nggak berharap lagi bisa jadi orang benar. Itu berarti dia ya'as itu artinya berputus asa. Sedangkan Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya Allah, saya pernah membunuh semuanya. Ya Allah, saya pernah berzina semuanya. Ya Allah, saya pernah datang ke dukun, ngeramal nasib, salah pula semuanya. Ya Allah, saya pernah riba, bahkan saya justru yang jadi rentenir, pinjol, bla bla bla, semuanya. Ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Pokoknya semuanya, nggak ada yang nggak, termasuk syirik. Dosa syirik baru nggak diampuni kalau orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kalau dia masih hidup, kalau dia bertobat, Allah mengampuni. Bukankah semua sahabat yang converting to Islam dulunya musyrik kan? Sebagian besarnya, kecuali Abu Bakar, Khadijah, Ali, itu yang nggak pernah musyrik sebelumnya. Tapi sebagian besarnya kan dulunya musyrikun, orang yang pernah menyembah berhala. Tapi kalau dia bertobat, dia convert ke agama Islam, maka Allah mengampuni semua dosanya. Jangan berputus asa, kata Allah. Dan nggak ada terlambatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa arti ghafur? Apa bedanya ghafur dengan ghaffar? Ghaffar itu artinya mengampuni dosa yang sangat banyak, yang berulang-ulang. Jadi kalau kalian berbuat dosa lalu bertaubat, Allah ampuni. Dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni lagi. Dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni lagi. Berapa kali Ustaz? Nggak ada hitungannya. Mau semiliar kali kalian berbuat dosa, semiliar kali kalian bertobat, semiliar kali Allah mengampuni taubat kita, mengampuni dosa kita, menerima taubat kita. Allah nggak pernah berputus asa mengampuni taubat, mengampuni dosa kita. Kenapa kita berputus asa minta ampun? Allah aja yang mengampuni, nggak pernah putus asa ngampuni. Ibaratnya kita yang dizalimin nih, nggak pernah putus asa maafin dia. Kok malah dia yang putus asa minta maafin gitu kan? Aneh. Allah tuh nggak pernah putus asa ngampuni dosa kita. Bermiliar kali kita berbuat dosa, bermiliar satu kali Allah mengampuni dosa kita. Itu namanya Ghaffar. Sedangkan Ghafur dalam bahasa Arab, kalau Ghafur itu yang mengampuni dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang kita tuh nggak percaya bisa melakukan itu. Dan kalau Allah sudah mengampuni, kalau kita sudah bertaubat, hal yang kecil aja bernilai besar di sisi Allah. Amalan kecil langsung berubah menjadi amalan besar. Kok bisa gitu Ustaz? Karena Allah tahu orang yang banyak dosa itu gak cukup waktu untuk melakukan amal-amal yang besar. Sehingga Allah dengan pemurahnya, amal yang kecil pun dihitung besar. Contoh, perempuan yang pernah menjadi pezina di masa lalunya, setelah dia bertaubat, sekedar dia ngasih minum seekor anjing yang kehausan aja, masuk surga kan?
Itulah dahsyatnya amalan setelah bertobat. Makanya kalau kalian udah bertobat, jangan sia-siain, langsung beramal soleh. Karena ketika habis bertobat, amal soleh kita itu nilainya gede banget di sisi Allah. Jangan habis bertobat mikirin bikin dosa apa lagi ya biar bisa bertobat. Nggak kesana arahnya. Tapi kalau terlanjur berbuat dosa, ya udah tobat lagi, jangan putus asa. Cuman habis bertobat, mindsetnya saya harus beramal soleh sekecil apapun. Cuman ngasih minuman seekor anjing doang. Jadi walaupun dalam Islam itu anjing itu secara fikih syariatnya najis, tapi hakikatnya justru ada orang yang masuk surga gara-gara apa anjing yang di Jepang teh? Hachiko. Gara-gara dia, bukan gara-gara dia sih, gara-gara seekor anjing yang kehausan dikasih minum akhirnya masuk surga. Tapi bisa juga gara-gara seekor kucing yang dibiarin mati nggak dikasih makan dan minum akhirnya masuk neraka. Ternyata ada dua perempuan, satu masuk surga, yang satu lagi masuk neraka gara-gara pet, gara-gara hewan peliharaan. Yang satu anjing, yang satu kucing. Uniknya bukan kucing yang memasukkan ke surga, bukan anjing yang memasukkan ke neraka. Inilah luar biasanya betapa amalan kecil sederhana yang kita remehkan kalau udah bertaubat itu menjadi amalan yang istimewa. Jadi kalian bertaubat, ngaji kayak gini, pahalanya lebih gede daripada orang yang ngaji pada umumnya. Kenapa? Karena orang yang memperbaiki diri itu Allah suka sama mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang memperbaiki diri atau membersihkan diri. Allah cinta sama kita, teman-teman. Sama, saya juga seorang pendosa. Hari ini saya berbuat dosa, hari ini saya bertobat, Allah cinta sama saya. Bagaimana cara meraih cinta Allah? Bertobatlah yang banyak. Nabi sehari semalam bertobat 100 kali, padahal beliau maksum. Harusnya kita sehari semalam bertobat lebih banyak dari itu, karena kita asli pendosa. Semoga ini menjadi semangat buat kita untuk ngenotis dua hal, dua poin tadi. Yang pertama, dosa dan kesalahan itu fitrah. Jadi kita ketika berbuat dosa itu adalah fitrah, orang lain berbuat dosa juga adalah fitrah. Maka tugas kita adalah pertama berdamai dengan kesalahan itu, yang kedua perbaiki kesalahan itu. Berdamai, perbaiki. Jangan sampai ketika ada orang berbuat salah, kita nggak mau berdamai dan memaafkan. Jangan sampai ketika kita berbuat salah, kita nggak mau memperbaiki. Berdamai dan perbaiki. Dan yang kedua, taubat itu adalah amal yang paling disukai Allah dari hambanya. Bisa dibilang amal soleh pertama yang dilakukan Adam itu adalah bukan yang pertama, yang kedua. Amal soleh pertama yang dilakukan Adam apa? Menuntut ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepada Adam. Jadi amal soleh pertama Adam itu menuntut ilmu. Amal soleh kedua Adam, taubat. Ternyata amal yang paling disukai Allah dari hambanya para pendosa sekaya kita nih adalah taubat. Sehingga kalau kita bertaubat, Allah cinta sama kita. Dan jangan berputus asa dalam taubat. Kenapa? Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak pernah berputus asa ngampurin kita, Allah nggak pernah menutup pintu rahmatnya dari kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun, bahkan yang memenuhi langit dan bumi. Dan setelah bertobat, beramallah walaupun amalan kecil. Karena amalan kecil itu, kalau bagi para pembuat dosa yang bertobat, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.